Ya, kalau dipukul kepala saya. Terus? Itu gara-gara sakit, terus saya disuruh pulang ke kantor, diantar sama majikan, ya saya pulang. Emang ibu dapat tindak kekerasan apa aja? Dapat tindak kekerasan apa aja di sana? Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu juga, Ibu. Nyasar sampai di sebelah. Serius? Gara-gara pakai Google Maps, saya bilang Bapak pakai Wazi aja, pakai saya punya. Karena kita nggak nyampe. Oke. Teh Dodo. Ibu bisa, Ibu. Teh Dodo, tolong dong. Itu dibantu. Aja. Saya yang nurunin tasnya. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga, Ibu. Salim dulu itu Mbak Novinya. Saya Novi. Ibu masuk dulu ke dalam ya, mau maghrib. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di-subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, jadi ini Ibu Fauzia ya. Ibu Fauzia ini adalah TKW, tenaga kerja wanita, benar? Ada di Doha. Jadi ibunya sudah berapa lama Ibu? Ya, mungkin lebih 2 tahun. Lebih dari 2 tahun tinggal di sana. Pernah pulang ke Indonesia? Enggak, Oh, jadi selama 2 tahun Ibu belum pernah pulang ke Indonesia? sekarang ini Baru pulang ke Indonesia gitu. Jadi Ibu perjalanannya seperti apa Bu di sana Bu? kerja di rumah tangga. Kerja di rumah tangga, terus dengan diperlakukannya? Yang bersih-bersih gitu. Kadang disuruh masak sama majikan, saya masak. Tadi yang Ibu cerita itu kenapa? Disuruh bersihin sendal? Iya, kalau dipukul kepala saya. Terus? Itu gara-gara sakit, terus saya disuruh pulang ke kantor, diantar sama majikan, ya saya pulang. Emang Ibu dapat tindak kekerasan apa aja? Dapat tindak kekerasan apa aja di sana? Sakit. Kepalanya? Iya, kepala, terus kalau ketemu majikan kayak gigil, gemeter. Karena trauma ya? Itu, iya, takut dipukul itu, mana udah disiksa sama majikan di sana. Mana di kantor mau begitulah. Tuhan yang tahu sayang. Jadi itu dah. Terus lagi udah sehat, istirahat 2 hari mungkin. Kerja lagi ke yang 4 bulan itu. 3 bulan, 17 hari, mau 4 bulan kan. Kerja di situ. Udah bersih rumah, kan saya di bawah. Terus orang Filipin di atas. Kan 2 tingkat rumah. Itu orang Filipin di atas, saya di bawah. Terus udah itu habis udah tahu jam berapa, kayak jam 10 mungkin. Masak Fauzia, kata majikan. Iya. Bikin sayur ini, nasi ini. Iya. Udah itu masak. Udah selesai semua, tinggal mau ngasih majikan makan kan. Ya udah zohor, saya mau sholat dulu. Tak dipantokin pintu sama kawan kerja. Ya alhamdulillah masih umur, kenapa kalau kaget sedikit itu begitu dah. Ya Allah, saya bilang diam saya, udah sembuh sehat kan. Nggak bilang pergi majikan, diam saya. Udah itu, udah mau 3 bulan 17 hari. Ya dipantokin pintu lagi sama majikan saya di kamar mandi mau sholat asar. Ya udah, sakit saya di situ. Ya Allah, untung ada gemeter, saya cari HP. Halo azan anak, saya dipukul sama majikan, ini 2 kawan sama majikan. Begitu terus saya bilang. Jadi minta doa nak, kalau saya mati biar kamu tahu, saya bilang. Kalau udah dengar kabar, doain ibu. Ya sayang ya, itu saya ya ibu, katanya. Ya udah, lama-lama diantar ke kantor sama majikan. Istirahat mungkin 2 hari 3 hari, berangkat lagi ke rumah lain. 1 bulan satu di situ. Kadang 25 hari pulang. Itu janda dipukul yang itu satu, yang 25 hari itu ndak dipukul. Cuma 8 anak majikan, 3 tingkat. Saya kerja, alhamdulillah. Terus majikan pulang ke kantor katanya. Kan bapak baik. Terus katanya, jangan dimarahin.
kasihan katanya. Datang bapak dengar dimarah saya. Oh, kenapa dimarah itu pembantu? Orang udah tua kasihan. Nggak saya marahin. Ya jangan bohong. Langsung saya diantar ke kantor sama bapak. Terus ditanya di mobil, kenapa udah tua mau ke luar negeri begini? Pak, itu anak saya mau sekolah yang perempuan tamat SMP mau masuk SMA. Saya bilang. Karena biaya ya? SMK iya. Jadi ibu ini berjuang mencari Demi anak, nafkah iya. demi anak sampai ke negeri orang ya Bu ya? Iya. Berjuang. Terus kalau saya minta gaji di kantor katanya. Jadi ibu Saya gaji kamu 4.000, cepat-cepat kerja. Ya udah jam 3, jam 4 bangun. Ya gimana lagi ya? Jadi Ya, ibu masalah gaji gimana? Udah dibayarkan? Cuma di Babasal di itu dulu yang kasih saya. Yang di Mama Mia 1 bulan. Terus di Madam Fatma saya kerja di situ 1 bulan. 20 hari dikasih 1 bulan. Jadi 2 ya. Terus di Baba Saleh 5 bulan. Udah terus di Mama Dibayar Anu, semua? iya. Masih di situ gaji. Tinggal 4 bulan 22 hari masih di situ gaji. Oh jadi tidak dibayarkan Ndak katanya di kantor, ndak dikasih sampai sekarang? sampai sekarang. Yang 3 bulan lagi yang saya dipukul yang tadi sama kawan sama majikan juga 3 bulan 17 hari udah dikasih 1.000. Nggak tahu hadiah atau apa. Katanya kalau minta gaji di kantor, cuma nanya kantor. Jadi guys, di sini adalah contoh ya, menjadi pelajaran untuk kita. Iya, saya nih ya. Banyak banget nih yang aku dengar TKW ini diperlakukan tidak baik di negeri orang gitu. Bahkan dimanfaatkan mungkin sama pihak-pihak tertentu yang menganggap TKW itu gajinya besar gitu. Padahal jujurnya aku ini merinding ngomongnya. Padahal kalian harus tahu ya, TKW di sana berjuang tanpa ada pilihan. Mereka berjuang untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk sanak saudara yang mungkin si ibu ini menjadi tulang punggung keluarga, makanya dia terpaksa untuk harus ke negeri orang dan diperlakukan tidak baik bahkan sama pihak kita ya Bu ya. Kadang pihak kita atau orang agensi atau kantornya tersebut memanfaatkan keadaan juga. Seperti itu yang saya lihat, itu banyak banget oknum yang memanfaatkan keadaan. Makanya aku juga kaget ya. Jadi ibu cerita dulu. Jadi gini Bu, ibu duduk di atas. Saya di sini aja. Jadi awal mulanya ibu ini cerita sama aku ya Bu ya. Ya. Maaf. Ibu Saya dulu- dapat kontaknya Novi itu dari temen, terus salam katanya, fans beratnya Novi. Iya. Bilang salam sama Novi ya, saya bilang itu ya. Waalaikumsalam gitu. Jadi cerita gini guys, aku cerita dulu dari awal mulai. Jadi ibu ini pertama nge-DM aku ya Bu ya. Iya. Jadi malam-malam aku lagi biasanya kan aku emang suka baca-baca DM, takutnya ada yang penting atau apa. Ibu ini DM aku, dia minta tolong keadaan Bu Fauzia ini ya. Bu Fauzia ini butuh pertolongan, katanya dia mau pulang ke Lombok. Aku sempet bingung kok mau pulang ke Lombok TKW gini-gini. Aku masih belum paham nih tadinya. Jadi coba tolong ceritakan dulu Ibu, awal mula sama saya gimana? Awal mulanya itu saya kenal Mbak Novi. Jadi saya kan dari Amerika, pulang ke sini itu kan transit di Doha. Saya udah lihat ibunya. Ibunya itu dari Doha itu dinaikin di kursi roda, didorong. Jadi beliau masuk duluan tuh ke pesawat dari kita kan. Penumpang itu cuma sedikit tuh dari Doha kita. Dan saya nggak lihat ibunya. Terus pas saya turun, saya nggak lihat ibunya juga gitu, karena saya udah exciting kan mau ngelanjutin penerbangan ke Batam, karena saya kan mau pulang ke Batam gitu. Tiba-tiba saya di bandara itu di-stop sama dinas kesehatan, padahal saya itu sudah bawa rapid test yang masih berlaku. Rapid test itu kan 7 hari, PCR 14 hari. Tapi dengan ya judes dan sombongnya orang kesehatan itu mengatakan, oh ini kita nggak terima, ini kan cuma Dengan rapid alasan? test, katanya cuma rapid test. Kan standarnya mau rapid test. Iya, terus dia bilang Indonesia punya aturan sendiri, jadi saya mau gimana? Jadi saya dipaksa dah
mungkin mereka mengiranya saya TKW gitu kan. Nggak apa-apa sih saya, yang penting saya mau pulang gitu aja. Jadi saya dipaksa nih dianterin ke karantina. Terus saya disuruh pilih nih, ibu mau yang mana katanya. Ibu mau bayar sendiri. Saya bilang ngapain saya bayar sendiri, lawang saya udah ada tesnya kok, masih berlaku, saya bilang gitu kan. Jadi ibu mau dibayarin pemerintah, ya udah, saya bilang ya udah, berarti ibu di Wisma Kembangan, Wisma Karantina Kembangan katanya. Jadi gitu. kayak di karantina untuk sementara waktu. Ya, itu pun kalau saya bilang karantina, yang ada saya sehat jadi sakit, karena di sana tuh orang bergerombolan, tidak ada disiplinnya pertama. Tidak ada jaga jarak. Gak ada jaga jarak. Kalau saya logikanya gini, kita di karantina, kalau memang ada salah satu dari kita itu kan kita taruh di bus tuh, nungguin yang TKW yang lain lagi nih, taruh di bus. Itu logikanya nih, kalau memang pemerintah mau memeriksa, ya waktu kita sampai dong. Ya kan, rapid test itu kan sebenarnya cuma take 15 menit aja kok hasilnya. Ini kita dibawa sampai di karantina itu bukan langsung dites. Kita disuruh masuk, aduh itu banyak sekali. Harus poin sini, poin sini, poin sini, poin sini gitu loh. Nah saya lihat ibu ini nih naik ke atas bus. Terus saya bilang, loh, kok ibu ini naik ke atas bus gitu dah. Terus saya bilang, ibu duduk di depan aja udah di sini. Karena saya feeling udah nggak enak gini kan. Saya duduk di belakang, enggak, ibu duduk di depan, saya bilang gitu. Udah, ibu duduk aja diam di sini ya. Masuklah tuh TKW yang lain, banyak tuh dari Singapura. 17 orang tuh kita di bus itu. Terus duduk di sebelah ibu nih, ada yang tuh saya bilang, mbak itu udah ada tandanya, duduknya nggak boleh sebelah, harus di belakang. Dan nih, nunggulah lama itu bus, arahan, padahal sih cuman azas manfaat. Kalau saya bilang gimana ya, saya orangnya kalau ngomong to the point, kadang mulutnya TKW kerja memang ada yang enak, ada yang tidak. Betul. Tapi kalau yang mungkin dapat majikannya enak, itu saya rasa keberuntungan sendiri, tapi nggak perulah tinggi hati. Kalau saya bilang terlalu songong bahasanya gitu loh, so arrogant, saya nggak suka gitu. Jadi tuh kita nunggu di sana lama, di azas manfaatin sama bapak-bapak itu dengan menjual SIM card. Karena semua bilang, oh ini kita gimana mau telepon? Handphone kita handphone luar, nggak bisa pakai ini. Saya tuh udah kesal karena saya udah 2 hari perjalanan, dari hari Jumat kan saya berangkat dari Chicago tuh, saya hari Jumat berangkat, nyampe di Jakarta tuh hari Senin. Udah capek, dan karena saya merasa saya ini benar loh, saya ada tes dan masih berlaku. Kenapa saya diperginiin gitu loh? Ya sudah, itu lama, ada hampir sejam lebih, cuman karena ngeladenin mbak-mbak terhormatnya itu doh, sibuk dengan SIM card ini segala macam, internet gimana ini segala macam. Yang akhirnya itu waktu bapak-bapaknya turun, karena saya sudah kesal, saya tuh sampai bilang, mbak-mbak yang terhormat udah selesai belum? Kalau nggak selesai kita nggak jalan-jalan nih busnya. Saya bilang gitu. Finally itu kita sampai di Jakarta itu jam 7 pagi. Itu bus baru jalan sekitar jam 10 lewatan. Nyampe di karantina itu jam 11 lewat. Itu ada lagi pengarahan. Jadi kita diemin di bus. Terus bapak drivernya juga nawarin, ada yang mau makan nggak? Tapi makannya di dalam bus ya, gitu-gitu. Yang mana tuh saya cuma mau turun cepat udah. Kalau memang mau di karantina ya karantina gitu loh. Jangan berhenti sini. Kan logika gitu loh. Kalau memang ada yang positif kan pasti semua dari bandara sampai Kembangan itu udah berapa banyak orang yang kena. Bener kan? Ibu ini dong, nggak ada yang mau nolongin satu pun, Novi. Masing-masing. Saya pun saya bilang udah ibu turun aja, saya bilang gitu. Dan nih pengarahan suruh cuci tangan ini itulah sama bapak-bapaknya. Dimasukin, berhenti lagi di situ, pengarahan lagi ini itu segala macam. Koper aja nggak ada yang mau nolongin. Jadi saya nih, terus kita registrasi katanya, masuk registrasi. Jadi itu dikelompokkan, satu bus itu nih kelompok berapa, terus diambil ketuanya gitu. Kalau saya orangnya nggak doyan lelet gitu, karena situasinya juga saya tahu, saya mau cepat gitu loh, demi kebaikan saya juga kan gitu. Registrasi itu kan harusnya 3 orang, nggak ada dong yang mau ngedekatin ibunya. Saya udah deh
emosi udah sampai ke langit ketujuh nih rasanya, udah panas hati nih rasanya kan, udah gerah, udah capek, udah panas hati. Pulang ke tanah air kondisinya plus 62 kayak gini lagi gitu loh. Kenapa? Kapan majunya gitu loh orang-orang di sini. Saya bilang, "Ibu, sudah sini duduk sama saya di depan." Gitu kan. Registrasi cuman berdua, nggak ada yang mau sekamar lagi sama kita. Alhamdulillah kalau saya emang nggak apa-apa, udah biarin kita berdua. Terus bapaknya kan nanya ini itu. Saya bilang, "Pak, ibunya ini linglung." Saya bilang gitu, nggak bisa jawab ini. "Oh gitu ya, gitu doang nih." Saya bilang loh, "Pak, ibunya ini kurang sehat." Nggak ada tanggapannya. Cuman diregistrasi, udah. Terus kata bapaknya, paspor kita ditahan. Udah ibu masuk kamar ya, katanya gitu. Terus kita dikasih kunci kamar. Naiklah kita kamar masing-masing. Udah. Kalau saya sama ibu di dalam kamar saja. Nah, di dalam kamar ibu cerita tuh. Ibunya kan sebentar ini, nanti sebentar ketawa gitu kan. Sebentar sedih. Terus ceritanya itu sedikit gitu loh. Dia bilang sama saya, kerja itu di Doha itu selalu dipukulin kepalanya gitu kan. Jadinya mungkin karena itu ibunya agak gimana gitu loh. Terus saya tanya, dia bilang, "Anak, tadi saya ini mau beli tiket, saya katanya gitu. Ibu, kita ini belum bisa pulang." Nah, jadi dia cerita sama saya, kemarin waktu di bandara turun itu ternyata dia juga dinaikin di kursi roda. Karena kan mungkin dari sendiri kan, Novi. Kalau ada orang ini pasti kan udah diinformasikan ke sini kan, mereka harus jemput. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Yang dorong itu nawarin ibu udah beli tiket belum? Ibu kalau mau beli tiket, ayo tukar uang. Beliau tukar uang dong, 1.500 riyal. Itu kan harusnya dapatnya 6 juta lebih. Ya. Dikasih ke ibunya cuma 3 juta. Nih saya sampai saking kan kesel, sampai merinding bulu kuduk ceritanya. Itu sama staff mana? Yang ngedorong kursi ibunya saya nggak tahu, karena saya nggak lihat ibunya. Soalnya kan ibunya kan turun terakhir karena naik kursi roda. Nah kita itu turun duluan, saya turun duluan juga gitu. Karena saya mikirnya saya mau buru-buru mau langsung naik ke domestik. Karena saya udah pesan tiket. Itu pun tiket saya angus. Tuh ya guys, emang ini pelajaran berharga banget buat kita, karena emang aku denger banget banyak banget oknum yang suka memanfaatkan keadaan TKW. Padahal yang jelas TKW ini berjuang loh mencari uang, bukan cuma untuk gaya-gayaan, bukan cuma untuk leha-leha di luar negeri. Dia berjuang mencari uang, mencari nafkah di negeri orang, tapi negeri kita sendiri banyak yang memanfaatkan ya. Jadi mereka mikirnya di luar negeri gajinya besar, jadi dimanfaatkan. Kenapa masih ada manusia seperti itu? Padahal harusnya dia berpikir rasional, secara dia punya hati nurani yang baik ya, namanya kita sama-sama manusia. Berpikir ibu kondisinya udah seperti ini, masih dibohongi, masih dimanfaatkan. Semoga bapaknya atau ibunya yang nonton ini bisa terketuk hatinya, mengembalikan uangnya, bisa mengembalikan ibunya, mengembalikan uang ibunya, hak ibunya. Dan semoga kamu bisa sadar, dapat hidayah dari Allah SWT sebelum kamu telat dalam segala hal. Kamu sudah mengambil hak orang yang tidak semestinya. Harusnya kamu membantu dengan tulus tanpa pamrih, bukannya kamu malah memanfaatkan gitu loh. Sama-sama orang Indonesia harusnya mensupport, kenapa harus seperti itu gitu. Jujur kecewa banget ya kalau misalnya emang ada orang seperti sejahat itu. Bukan kecewa lagi saya tuh udah marah, marahnya itu udah kebangetan. Malam itu tuh saya udah yang, makanya saya bilang kan di DM juga, saya kalau udah marah yang keluar bahasa keju. Apalagi dengan yang udah saya itu udah nelpon juga di depan ibu kesehatan itu tuh. Saya bilang ini saya nggak bisa lanjut, saya ada tes covid tapi nggak diterima. Oh nggak bisa bu, ginilah segala macam. Mempersulit ya? Mempersulit. Udah gitu saya sampai yang gini, saya yang bodoh apa orang pinteran? Alasannya no show. Jadi bagasi yang udah saya bayar 2.800.000 itu angus. Sementara kalau tiket saya bisa ganti, kan lucu. Gitu loh saya bilang. Kok no show? Saya kan telepon, saya nggak bisa. Logikanya kalau saya telepon saya udah informasi dong. Berarti kan saya nggak bisa datang. Katanya udah ketentuan, ibu no show. Saya tuh sampai yang semalam tuh aduh sampai ini nih udah sakit nih gara-gara emosi. Udah ngeliat ini lagi saya dengar cerita ibunya, udah double emosi ya. Saya. Jujur, pas denger aku di DM sama ibunya ini,
aku langsung kayak kaget, ya Allah banyak banget ya manusia kayak ini. Salah satu contoh ya, salah satu contoh, karena banyak banget orang seperti itu yang memanfaatkan tukar uang. Apalagi kalian tahu saya kerja di bandara, contoh seperti ini yang saya lihat tuh udah banyak banget gitu. Banyak. Ini contoh yang buat saya, yang saya udah tahu sebenarnya, karena di bandara banyak yang seperti itu, jasa-jasa seperti itu. Dan itu tukar uangnya di bank terkenal lagi, saya nggak mau sebut. Nanti Novi lihat sendiri, slipnya itu ada. Saya bilang ke ibu, simpan aja bu slipnya. Itu berarti kan ada kong kali kong sama yang ngantar sama yang nukar. Itu bukan di money changer, itu di bank. Nah, saya nggak mau sebut, tapi itu di bank. Nanti Novi lihat sendiri. Makanya saya tuh udah yang, saya melihatnya itu udah yang gergetan sekali. Kalau nanti rasanya. sekalian kita urus aja ya. Kan itu buktinya, ada buktinya. Ada kan? Jadi buktinya. ntar sekalian saya urus sama tim. Jadi biar jelas, biar diusut tuntas semuanya. Oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan si ibu ya. Jadi biar Iya, jelas. tapi saya juga nggak tahu ibu masih inget apa enggak gitu loh. Orangnya. Kan di resepnya ada biasanya. Di resepnya ada nama. Aku nggak baca pula, cuman aku lihat, Tapi udah ada- lihat nama atasnya bank itu, aku udah yang Oh nggak gitu apa-apa, loh. yang penting kan ada buktinya. Itu kan resep nggak akan mungkin dibohongi. Iya. Tapi ya itu karena ibu itu uangnya cuman itu, ya itu aja yang dipegang. Dari kemarin pun saya saya bilang nggak usah kasih, itu tugas bapaknya. Udah, ibu nggak ada uang. Saya tuh sampai marah-marahin orang tua jadinya. Walaupun Apa, tuanya itu kan demi kebaikan. iya, maksud saya tuh gregetan gitu loh. Terus sampai saya telepon anaknya, saya kasih tahu gitu loh segala macam. Sampai saya tuh sedih gitu. Makanya saya bingung nih siapa. Terus kebetulan Ita nyameh katanya, kamu cobalah telepon ini. Makanya saya hubungin Novi kan, tuh saya bilang, ibu ini saya udah dapat orang baik yang bantu ibu. Karena apa? Saya mau bantu ibu pun cuman bisa sampai check in. Nanti naik ke pesawat itu orangnya bener lagi nggak? Pemikiran nih, jadi saya pun susah. Sementara saya sendiri pun susah gitu, mau pulang cepet ke Batam, udah mau 2 tahun nggak lihat anak. Anak saya yang paling kecil juga sakit, lupus gagal ginjal. Nah, itu pun karena orang kita ngasih obatnya salah. Tapi saya selalu bilang sama anak, udah, yang udah ya udah, selama masih dikasih nafas, udah dinikmatin aja. Saya bilang itu, udah 5 tahun ini anak itu sakit, makanya saya kepikiran. Padahal kalau saya orangnya nggak mau masa bodoh amat kan gitu. Saya nggak bisa orangnya. Nggak apa-apa. Jadi nanti ibu, saya pesan tiket ya ke Lombok. Jadi nanti aku antar. Jadi aku nggak ikut ke Lombok, tapi aku antar sampai di dalam. Jadi kan aku ada ID card ya, ada ID card pramugari. Nanti sampai di sana ada yang jemput nggak? Di Lombok aku ada nomor telepon kok. Jadi gampang, nanti Ya ada udah, staff masalahnya sana. anaknya itu sampai tadi pagi itu kan saya izin dulu karena kan Novi kan mau ini, saya nggak mau kan keluarga orang, takutnya nanti banyak orang lihat kan gitu. Saya bilang sama Fauzan, ibu ketemu nih ada orang baik yang bisa bantuin ibu. Saya bilang karena kalau saya kan bantunya, saya bisa belikan tiket, check in kan, tapi kan sampai ke Sampai atas. Karena saya jadinya trauma, khawatir karena ibu juga bilang yang ngedorongnya turun aja bisa kayak gitu loh. Nanti gimana sampai di sana? Betul. Anaknya itu sampai yang ibu itu nanti ibu diantar sampai rumah. Saya bilang saya nggak tahu, insya Allah diantar sampai rumah. Tapi Mbak Novinya udah bilang nanti Mbak Novi yang urus. Iya bu, kalau saya yang jemput saya nggak ada. Dia SMS saya aja harus saya yes kan, jadi saya yang gitu. Kalau keadaan saya mungkin Nggak apa-apa. kasihan. Karena Makanya saya bilang sama, kalau memang ada yang bisa antar sampai rumah, saya tadi dikasih alamatnya. kebetulan aku ada teman di Lombok. Nanti insya Allah pokoknya selama niat kita baik ya ngebantu Iya. ibunya, dia bisa kok. Iya. Aku percaya bisa. Ya bu. Jadi nanti Karena apa aku namanya, temenin ibu sampai ibu naik pesawat ya. ada yang bisa dititipin paspornya enggak? Karena saya mau kasih paspornya ke Novi, nggak mau ke ibu. Nanti Nanti tetap aku dulu. nanti Novi aku yang urus ya. iya, tolong uruskan karena paspornya itu di saya semua, karena tadi dari semuanya saya yang ambil. Itu pun sedih ya, saya mau ngomong sedih, beneran sedih gitu loh. Kita punya presiden baik, tapi bawahannya kok ya kayak gitu. Sedih saya karena saya ajak ibu diam aja di sini ya biar saya urus. Semua saya yang urus tuh tadi, dari ini segala macam. Ibunya nanya lah, itu ibunya kenapa? Saya bilang, ibunya sakit. Saya bilang, udah banyak ditipu orang, kasihan linglung. Saya bilang. Logikanya kalian orang pemerintah loh, kan ada channelnya dinas sosial kah atau apa.
nggak ada loh itu yang at least menawarkan lah, oh Bu sini kita bantu, enggak. Udah. Ya, kita sama-sama berdoa aja semoga Indonesia menjadi lebih baik. Oknum-oknum tertentu yang kadang merugikan pihak TKW, bukan TKW aja, semua orang yang mungkin merasa dirugikan sama oknum tertentu, semoga bisa lebih baik. Saya cuma bisa bilang, kita hidup satu kali. Kalaupun kamu nggak bisa berguna buat orang lain, tolong jangan merugikan orang lain, itu aja. Jujur, kalau saya pribadi, saya nggak bisa berguna buat orang lain, saya tidak akan menyakiti orang lain, saya tidak akan merugikan orang lain. Untuk apa? Kita ngejar uang, kita tuh hidup nggak segalanya pakai uang gitu loh. Maksudnya, ketika kita beli kafan, kita udah meninggal, bisa nggak kita beli kafan itu sendiri? Kan nggak bisa, cuman amal, ibadah, dan kebaikan kita aja gitu. Semoga ya bisa terketuk orang-orang yang berburuk sikap sama ibunya. Ya Bu ya, Ibu doain ya setiap salat ya Bu. Ibu doain. Ya. Ibu sekarang nanti istirahat dulu. Ibu di rumah saya. Besok kita urus masalah money changer. Ya, itu hak Ibu, nggak boleh. Kita urus sampai tuntas. Saya bantuin Ibu, tenang aja. Terus nanti masalah tiket, pesawat, dan lain-lain saya urus semua ya. Ya, yang penting Bu istirahat, tidur dulu, nanti makan, mandi-mandi, bersih-bersih ya. Ya Bu, Iya. semangat dong Ibu, Ibu jangan sedih terus. Iya, iya. Pasti masih banyak ya pikiran yang selama ini gitu loh, maksudnya masih berkeliaran di pikirannya dia. Iya, saya sampai sama orang tua, saya Karena udah kelihatan. wanti-wanti, saya bilang, Ibu ini udah terakhir kali, harus dengar anaknya, nggak boleh lagi pergi. Makan nggak makan, pokoknya udah itu, yang penting ngumpul sama anak, udah. Ya, Iya. ya Bu, Iya. Nggak usah jauh-jauh lagi jalan, udah pelajaran cukup. berharga ya Bu ya. Iya. Untung Ibu ketemu saya gitu loh, maka saya bilang, kalau enggak, aduh, nggak kebayang deh saya. Ibu Udah. berarti baik nih Ibu, Ibu Iya, baik, iya, makanya dikelilingi orang-orang baik semuanya, sampai bisa ketemu saya, nggak nyangka loh, jauh-jauh dari Doha, terus bisa ketemu sama Ibu, bisa sampai rumah saya, itu luar biasa loh guys. Ini emang udah jalannya Allah, rencananya Allah, Iya. sampai ke titik ini. Ya nggak, kita DM-an, aku Iya, sampai, nggak. Bu saya nggak paham. Saya DM, kan lama tuh dibalas, saya bilang nih sama si Ita, Tak, kagak dibalas nih, IG gua private, kayak dia terima nggak nih? Katanya, yaudah gua DM juga, kata dia gitu kan. Ya udah, nggak lama dia ngomong itu, Novi balas Aku kan. buka. Terus aku bilang, dibalas tak, gitu. Aku bilang, ya udah lu ceritain aja, kata dia gitu. Karena kalau misalnya teks itu nggak ada intonasi ya guys, jadi kadang aku sulit menerka gitu ya, maksudnya bingung. Saya udah tahu Maksudnya pasti apa, bingung. gimana, bingung bahasanya. Jadi maksudnya gimana Bu gitu. Terus ya udah, saya yang saya tahu itu poinnya sekian. Oh ya udah, berarti saya udah mencerna poinnya itu. Ya udah, Ibu datang aja ke rumah saya. Aku bilang nanti saya jemput. Tadi kan rencananya mau saya jemput, tapi kan ada halangan ya. Terus jadi saya mikirnya udah datang aja ke rumah, kita ngobrol. Insya Allah saya lakuin yang terbaik, saya bantu. Yang penting niatnya kita baik ya, pasti selalu ada jalan. Percaya deh. Gitu. Ya. Dia selama di sana nggak mau sama orang lain, jadi ngintilin saya terus kayak anak-anak. Kemana saya pergi takut ditinggal. Iya, karena trauma. Iya, makanya semalam saya bilang kan Novi, ibunya ini takut ditinggal saya. Maka saya bilang ya udah nggak apa-apa, kan ikut, udah biar ibu lihat ini lombanya. Saya bilang saya nggak mungkin ngasih ibu ke orang jahat lagi gitu. Sampai saya, Bu nih nonton nih, ini lombanya Dala cantik, baik hati lagi saya bilang. Sampai saya bilang, walaupun ibunya nggak ngerti nih, saya suruh tonton aja. Ibu ini tonton ini loh Bu orangnya, saya bilang gitu. Ibu percaya nggak sama saya? Iya, saya alhamdulillah. Ibu percaya sama Iya, saya? Menurut Ibu, saya orang baik apa jahat? Alhamdulillah. Nah, Ibu udah percaya. Percaya ya Bu ya? Iya, insya Kita niatnya Allah baik. bahagia saya. Amin, amin. Yang selamat dunia, selamat akhirat saya. Dapat rezeki berkah. Amin, amin. Sedih ibunya, benar-benar kayak maksudnya banyak pikiran. Setengah depresi Iya, kalau saya Saya bilang. bilang, Iya. sekarang pulang uang tinggal 900 real, terus yang
Ya, 3 juta, jadi nanti beli tiket makan apa anak saya bilang sama mbak ini kemarin. Makanya nanti kita perjuangin itu money changer ya, yang Sama bohongin gaji, ibu. kalau Gaji Mbak Novinya ibu. bisa. Iya nanti. Itu. Nah terus nanti baru kita urus semuanya hak ibu ya. Pokoknya kita maju terus ya Bu ya. Di sini saya membela hak ibu karena ibu udah kerja jauh-jauh di sana, masa ibu Karena ada? Allah saya kerja, saya enggak nakal-nakal kerja demi anak. Demi anak ya. Iya. Oke guys, semoga tayangan ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, untuk lebih menghargai TKW-TKW yang mungkin kerja di luar gitu. Jangan menganggap mereka banyak uang, mereka buat ini itu. Minta tolong banget, berpikir positif untuk orang lain dan jangan memanfaatkan keadaan. Banyak banget hikmah yang kita ambil dari ibunya. Nanti sedikit-sedikit kita ngobrol-ngobrol karena tidak boleh dipaksakan. Ibunya juga kondisinya capek, lelah, butuh istirahat. Biar ibunya istirahat dulu, makan, mandi, beres-beres. Nanti kita baru ngobrol-ngobrol santai lagi sama ibunya. Karena kelihatan guys, kalau depresi dia tuh bicaranya lebih sedikit dan berulang-ulang ya. Maksudnya kayak pikirannya masih kesana kesini. Alurnya nggak satu, jadi Iya. caplok sana. Saya lihat kok dari Iya, kemarin gitu. juga. Jadi nggak alurnya tuh nggak lurus. Jadi dia ke kanan dulu, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu. Ya Bu ya. Oke guys. Jadi terima kasih banyak dan alhamdulillah nih saya mendapatkan banyak pelajaran ketika saya ngebuat konten, bikin vlog. Allah memberikan saya pengalaman, pelajaran yang berharga yang mungkin saya nggak bisa bayar pakai duit guys. Kita bayar duit bikin pengalaman itu nggak bisa, tapi dengan berjalannya waktu seperti ini, jalannya Allah, saya mendapatkan pengalaman yang berharga banget dari orang-orang hebat yang menurut saya. Ya Bu ya. Termasuk ibunya hebat banget, berjuang sampai jauh-jauh menafkahi anak, menafkahi keluarga dengan kondisi yang seperti ini. Maksudnya umurnya sudah cukup ya ibunya? 48 ini. Oh 48, hampir 50 ya. Saya rasa itu pun juga ditipu. Oh You bukan know. asli. Oke. Saya rasa bukan asli sih, karena kalau dilihat kondisinya nggak mungkin 48. Iya, pasti gitu. lebih ya. Karena aku juga ngeliatnya Tapi seperti mungkin itu. karena mau ke, ya tahulah Iya. gimana kan. Nah, Ya yang jelas, jujur secara fisik ibunya harusnya tinggal istirahat aja ya. Tinggal istirahat, tinggal sholat, ibadah, makan gak makan, yang penting bisa kumpul sama keluarga. Ya Bu ya, semoga ini nanti ibu. ibunya ini juga udah lama sebenarnya kerja ke anak. Oh gitu. Tapi yang terakhir 2 tahun ini, Oh jadi udah bolak-balik kan kondisinya ya. Gitu. Semoga ini yang terakhir Bu. makanya nanti Gak pelan-pelan boleh lagi cerita. ke sana gitu. Nanti kita cerita-cerita lagi. Iya. Ibu siapa? Fauzia. Ibu Fauzia. Nama panjangnya? Fauzia. Tengok di paspor itu. Tuh kan ibu lupa. Ibu Fauzia apa? Umurnya Fauzia berapa? binti Tahmid Tamrin. Mungkin. Coba Ibu- tengok. Umurnya berapa? Coba bilang Umur sama berapa? Mbak Novi. 48. Nah, bener. Kemarin ditanya saya Tanya, umurnya tanya, berapa, tanya. Ibu? 40. Di Parap 2 tahun, jadi 42. Oh gitu. Ada KTP 40 Saya sama tahu umurnya. 38 diambil sama majikan. Oh. Sampai sekarang. Jadi saya nanya di kantor, berapa umur saya Jessica? 40 katanya. 40 kayak udah capek. Mungkin udah, kalau di dokter dibawa ke dokter sama majikan waktu saya di Jeddah. Kam umrik Fauzia? Mungkin Sitin Sabain. Ketawa itu dokternya. Jadi sama majikan. Nggak tengok di paspornya itu. Dia itu suka makan cabai, suka makan jeruk, makanya itu udah cepat tua. Majikan saya baik. Oke Itu guys, buat kalian terima kasih yang udah dukung dan doain ya Bu ya kita semua. Jadi jangan lupa di subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tebarkan kebaikan. Kita cuma